Halo para Hai konco, guys. jumpa lagi sama kita Raden Mas Boncukrai Tunet dan dokter cinta kita. Dengan Sarah. Nah kali ini teman-teman atau para konco Boncukrai kita mau ngebahas tentang bagaimana cara move on yang paling epic. Paling Wah, epic, paling simple. paling simple, epic dan paling Gampang, mudah. Mudah, savage enggak ya? Savage itu sadis. Tapi ini paling mudah, paling simple, paling epic lah pokoknya. Oke, yang pertama kalau kita putus cinta kan sesuatu hal yang sangat Menyakitkan. Jadi Sangat ambiar bukan yang hati. kita harapkan ya. Hatinya jadi ambiar. Ini biar nggak ambiar tuh apa loh, Mbak Sarah? Sebenarnya gini, banyak sekali kan orang di luar tuh, ayo harus move on, harus move on, harus move on. Tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya tuh move on tuh apa sih gitu. Kayaknya ngomong gampang. Kayaknya ayo ngomong move on, tuh move on. gampang, ayo move on, move on. Sebenarnya tuh move on adalah bergerak maju ke depan, bukan berdiam diri apalagi meratapi keadaan. Jadi Wah, kita harus move maju on ke ya. depan, bukan diem atau apalagi mundur untuk melihat ke belakang. Gitu. Jadi yang pertama enaknya untuk maju ke depan tuh gimana? Jadi yang pertama adalah kalau memang baru putus cinta, pasti kita rasanya hati sakit banget kan, Ambiar, hancur ambiar ya sobat Ambiar. ambiar. Jadi Ambiar di luar sana. nggak perlu gengsi atau takut atau merasa aduh sok kuat gitu. Kalian tuh harus menangis. Oh, jadi boleh menangis. Boleh sekali menangis. Jadi nggak usah kita sudah maksudnya mungkin udah dewasa di depan teman kita malu untuk nangis. Itu nggak baik untuk secara psikologis, di psikisnya itu nggak baik. Jadi kalau menangis nggak apa-apa, yang penting meluapkan emosi. Nggak apa-apa, itu gitu ya. menangis karena kan menangis juga positifnya adalah membuat kita lebih tenang gitu. Jadi harus menangis tapi nggak boleh berlarut-larut. Jangan setiap hari menangis diratapi terus ya itu nggak move on. Jadi menangis kalau buat aku sendiri pribadi, cara aku adalah aku tuh kasih waktu ke diri aku sendiri. Kayak misalkan, oke, dalam seminggu gue boleh nangis, gue boleh sedih ya, boleh galau-galau, tapi cuma dalam seminggu itu aja. Kita yang Tapi perlu diingat menangisnya itu nggak harus berlarut-larut setiap hari 2 bulan terus meratapi nangis terus. Jadi kalau buat aku pribadi, aku tuh kasih waktu untuk diri aku. jadi nangisnya ada durasinya ya. Ada durasinya. Jadi kita kasih waktu ke diri sendiri. Jadi kayak oke, seminggu atau kasih waktu paling lama 2 minggu, gue boleh nangis, gue boleh galau, gue boleh sedih-sedih gitu. Gue mau di kamar aja terserah tapi dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Setelah itu kalian harus move gitu, kalian harus melakukan hal-hal yang lain gitu, nggak boleh terus-terus meratapi itu aja. Jadi kasih waktu ke diri sendiri, jadi dalam waktu seminggu atau 2 minggu itu puas-puasin deh, mau galau, mau Puas-puasin ya. nangis, mau sobek-sobek foto mantan kayak ya, mau Itu. apapun lah, Mantap. ngelakuin apapun boleh untuk meluapkan emosi, karena dari situ kan kalau emosi dipendem terus itu nggak sehat ya? sehat, nggak baik Oh, gitu. iya. Jadi harus diluapin tapi dengan cara yang benar gitu, jangan yang terlalu vulgar harus datengin mantan, mohon-mohon, atau banyak ada yang sampai mengancam bunuh diri. Wah, itu paling bodoh kayaknya. Itu bodoh Itu para sekali. konco di luar sana jadi nggak boleh bunuh diri, itu nggak baik. Kalaupun merasa itu putus, kita boleh menangis tapi ada durasinya. Ada durasinya. Kasih tenggat waktu. Oke, Betul. mungkin aku mau nangis seminggu atau mungkin kalau Boncukrai mungkin semenit aja. Sebenarnya bukan Dua- nangis, itu kelilipan. Kelilipan. Terus boleh foto Foto mantan mantan, boleh diselek-selek, sobek-sobek, dibakar boleh, juga itu boleh terserah, ya? boleh. Oh, tapi dalam hal yang positif ya. Hal positif. Kalau bukan di foto tempelin boneka terus susu-susu. Oh jangan. Waduh, ya. Apalagi ada yang sampai itu apa? goret-goret Nyilet-nyilet. tangan ya. Itu sangat membahayakan diri sendiri. Justru bukannya menyembuhkan, malah menyakiti diri sendiri. Ada temennya Boncukrai waktu itu. Dia kalau lagi sendiri ya gitu nggak bisa move on, tau ngirim gambar video ke aku tuh
gambar ini apa nyayat ini wah aku Wah, ya itu. wedi ya medeni wong aku arep nulunge dadi wedi nek mati di harapanku kan wah aku Malah takut ya, malah ngeri. dituduh aku ngebunuh nanti waduh kalau menangis sama ibu atau sama orang terdekat nggak apa-apa Nggak apa-apa, malah itu bagus. Mungkin kan kita lagi hancur gini, kita pasti butuh teman untuk sharing, untuk menceritakan gitu. Itu bagus, nggak apa-apa. nah para konco nek aku kalau boncukrene kalau nangis aku pasti sama Mas Olis di belakang Di pundaknya, oh Mas Olis juga siap kok menyediakan pundaknya. selalu Mas Olis Halo. Mas Olis aku ditelikung ya Mas Olis Mas Olis Mau nangis kayak anak kecil itu terserah, itu semua orang mau umurnya berapa ya udah dewasa juga pasti perlu nangis, jadi nggak perlulah gengsi-gengsi. Untuk yang kedua adalah blokir sosial media mantan. Jadi kamu nggak usah lagi ya untuk kepoin tentang mantan, nggak usah lagi nih cari tahu sekarang dia lagi sama siapa ya, dia lagi kemana, dia lagi deket sama siapa ya. Cukup, udah nggak perlu tahu lagi. blok ya Di-blok semua. blok sama sekali Tapi udah di-blok jangan dilihat lagi, di-follow dengan akun yang berbeda gitu. pakai fake account Pakai fake account. Jadi cukup blok, benar-benar kita nggak usah tahu lagi tentang dia. Karena apa? Fungsinya untuk biarin diri kamu tuh tenang dulu, biarin diri kamu tenang dan biarin diri kamu untuk terbiasa tanpa adanya dia. Jadi melatih diri supaya mandiri tanpa mantan ya. Tanpa mantan. Jadi kita tenang aja dulu, pokoknya terserah mantan di luar sana mau ngelakuin apa, yang penting diri kita tuh jadi tenang dulu, jadi bisa berpikir dengan logika, dengan logis gitu. Oke, tadi blok sosmed mantan Nah, itu tapi- yang kedua. Itu yang kedua. Tapi ini aku mau nambahin sedikit, banyak sekali teman-teman yang nggak mengerti, banyak yang bilang, habis putus kok blok-blokan, habis putus kok hapus-hapus foto gitu, kayak anak kecil banget sih, childish banget. Banyak banget dong kita di-judge seperti itu. Iya. Sebenarnya itu sih bukan hal yang pantas untuk di-judge sih. Sebenarnya orang tuh, tiap orang punya caranya masing-masing untuk membuat diri dia tenang dan membuat diri dia nyaman gitu. Nah, mungkin di sini kalau saya nih Raden Mas Boncukrai, aku sih nyaman kalau ngeblok ini mantan, aku nyaman. Kalau Mbak Sarah Oh nyaman kok. Aku juga melakukan yang sama karena kalau nggak diblok kitanya akan teringat terus. Betul, Yang kita ada jadi CLBK, cinta lama bersemi kembali padahal itu nyakitin. nyakitin dan yang ada kita di situ aja nggak terus move. Nggak bisa gitu. move on Nggak bisa move. Jarene kan arep move on tapi kok orang move on. Betul. Gitu, apa melaku ning tempat ae. Nah, jadi para konco blok sosmed mantan itu sebenarnya boleh. Itu bukan berarti kita kayak anak kecil kayak apa, tapi untuk kenyamanan kita, Betul. senyamannya kita. Tapi bloknya juga konteksnya bukan terus ngeblok dan kita nggak bisa jalin silaturahmi pertemanan lagi. Ini ngeblok sosial media mantan untuk sementara waktu. Sementara waktu. Selama diri kita memerlukan penyembuhan, diri kita tuh perlu waktu gitu ya untuk sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi setelah kita sudah merasa, oh oke kok, gue sudah terbiasa Sudah tanpa baik-baik dia, ini sudah ya. baik-baik aja, bolehlah kita buka lagi. Kalau mau temenan lagi boleh, ya silakan, itu terserah kembali ke pilihan kamu masing-masing, senyamannya kamu. Kalau memang kamu udah saking bencinya gitu ya sama mantan, nggak mau temenan lagi, itu pilihan kamu, kembali lagi ke diri kamu Jadi pilihan sendiri. para konco. Nah, kalau itu kan ngeblok sosmed, kalau ngeblok sampai nomor WhatsApp-nya diblok, handphone-nya Boleh. diblok, nomornya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hmm. Kadang kan ada juga tipe mantan yang udah putus, udah dia nyakitin, dianya yang malah terus ngehubungin kita, yang ada kita malah keganggu. Jadi udah mulai agak tenang, tiba-tiba mantan WhatsApp nih, apa kabar gitu kan, mulai nih runtuh nih, baru move on udah mulai, aduh dia move on lagi, galau lagi, kembali lagi ke tahap pertama, nangis lagi gitu kan, Jadi capek. capek dari pertama, langkah pertama nangis, terus dua ngeblok, gara-gara kita wes ini Komunikasi lagi. komunikasi lagi, coba kepo-kepoan, balik lagi ke pertama, itu muter Muter terus, nggak selesai. Nggak Gitu. selesai. Jadi para konco, jadi nggak apa-apa, senyamannya para konco, tapi maksudnya dalam batas yang sewajarnya. Betul, Karena betul. kalau Boncukrai pribadi nyaman, aku Mbak Sarah nyaman ya. Nyaman. Jadi boleh
tips Jadi kita nggak usah di lah, ini. nggak usah gengsi, nggak usah merasa childish seperti keanak-anakan. Percaya aja setiap orang punya caranya masing-masing untuk menyembuhkan luka, Betul. gitu apapun caranya. Setiap orang berhak untuk bahagia. Iya, betul sekali. Oke, tadi kan sudah 2. Sudah Ada 2. yang ketiga nggak? Yang ketiga adalah perbanyak me time dan melakukan pelarian ke hal-hal positif. Wah, ini aku Gitu. banget ini. Aku me time. Me time ku wes kalau aku makan sing aku suka. Makanya agak makmur. Kelihatan ya agak makmur. Makmur. Boleh Tapi- juga. Tapi makannya harus yang sehat. Betul, Misalnya- yang sehat. Misalnya makan jangan yang hari ini makannya daging-daging, besoknya daging-daging terus. Kolesterol Akhirnya nanti. Kolesterol nantinya. Wah, mumet. Soalnya aku nih boncukre pernah ini anfal gara-gara nih kolesterol. Galau terus makannya nggak teratur. Nah, itu nggak galau, tepatnya overload. Overload kerjaan waktu itu. Kan Bon Sukrai kan sama kayak Mas Oli suka syuting-syuting gitu. Oh, artis juga. Enggak, aku duduk artis, aku kuli. Kuli artis. Nah, tadi me time dengan hal yang positif. Betul. Kalau Mbak Sarah, me time-nya apa nih, Mbak? Biasanya gini, cari untuk hal positif, cari kegiatan-kegiatan baru. Kayak misalkan aku jarang nih olahraga, aku coba deh untuk rajinin olahraga gitu. Terus kalau misalkan kita jarang nih semenjak pacaran, kita jarang kumpul sama temen, cobalah kita mulai gabung lagi sama temen ke hal positif gitu. Ikut Jadi reuni-reunian. iya, Wah. membuat pertemanan lagi, melebarkan saya pertemanan lagi. Dan kalau untuk olahraga, ternyata memang olahraga itu bisa meningkatkan hormon endorfin yang bisa membuat diri kita itu lebih bahagia gitu. Sukacita kan, ada Iya, semangat dan untuk menurunkan endorfin. kadar stres. Jadi itu, Oh. olahraga itu memang baik sekali. Kalau adiknya Bon Sukrai nyuci piring, apa isa-isa? Oh iya, olahraga juga ya. Isa katanya menurunkan stres ya, dia suka nyuci piring. Betul. Pokoknya lakukan apa yang kamu suka, hal-hal positif, terus hobi-hobi baru atau hobi yang biasanya kamu lakuin semenjak pacaran udah jarang kamu lakuin, ya kamu lakuin lagi, mulai lagi. Nah, para konco, jadi setiap ini para konco patut diingat bahwa diri kalian itu berharga. Betul. Diri kalian itu luar biasa. Jadi me time buat kalian tuh sangat penting. Jangan lupa bahwa kalian berhak untuk bahagia. Betul. Jadi kebahagiaan kita tidak di Orang lain. berdasarkan orang lain. Kebahagiaan itu berhak untuk kita raih sendiri. Betul. Jadi Gitu. kalaupun kita sudah merasa kita bahagia dengan diri sendiri, adanya atau tidak pasangan kita ya tidak akan berdampak lebih terhadap hidup kita gitu. Kalau kita menggantungkan hubungan kita ke pasangan, jadi kalau pasangan udah nggak sama kita, kita akan hancur, runtuh, nggak tahu hilang arah gitu. Jadi kita harus menemukan kebahagiaan di atas diri sendiri. Epic ini pokoknya, ini tips yang paling epic ini sing nomor 3 ini. Nah, tadi kan udah ada menangis, boleh menangis, betul. blog sosmed, terus apa me time, Me yang time positif. dan cari pelarian ke positif. Hal yang positif. Nah, ada yang lagi nggak? Yang terakhir adalah mulai membuka hati untuk orang baru. Wah, ini. Tapi gini. ini kadang-kadang ada yang susah loh, Mbak. Iya, memang susah karena gimana? semua butuh proses ya. Mulai membuka hati untuk orang baru di sini maksudnya bukan berarti kamu harus buru-buru secepat itu mencari pengganti baru gitu. Oh, jadi bukannya kayak malah takutnya kan orang kayak buka hati kayak pelarian, malah nanti siapa aja pilih apa, gitu. Sapa wae sing gelem wes. Payu yo. Ujung-ujungnya dapatnya yang sama juga. Ya fuckboy bad boys aku, waduh. Ya, jadi di sini maksudnya supaya kamu tuh bisa melihat bahwa di luar sana masih banyak kok orang yang lebih baik dari mantan kamu gitu. Biar kamu tuh bisa melihat, jadi nggak usah, aduh selama ini kan berpikir bahwa oh dia yang terbaik, oh dia tuh yang lebih baik gitu. Kamu tuh harus lihat bahwa di luar sana tuh banyak yang lebih baik dari dia. Apa nih Win? Contohnya ini. Aku baik. Jadi sama kayak tujuannya- dokter cinta Mbak Sarah juga baik. Oke, tadi contohnya apa? Ya, jadi contohnya misalkan kita mulai lagi deket, banyak gebetan dulu aja temen-temen deket, bukan berarti harus dipacarin lagi gitu. Berteman aja dulu ya. Perbanyak gebetan. Gunanya untuk kita juga kenal nih tipikal seperti apa dulu nih, lebih detail lagi untuk memilih pasangan. Siapa tahu temen jadi demen. Iya, kan? temen jadi demen. Temen jadi demen jadi mesra. Bisa gitu ya, temen tapi menikah nanti. Temen tapi menikah, itu film. Film. Itu kejadian nyata. Nah, jadi para konco di film Teman Tapi Menikah itu kan memang dari kesaksian
si penulisnya ya, itu benar bahwa memang sebuah hubungan itu lebih enaknya dari teman. Betul. Karena kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya lebih enak, lebih santai gitu. Kalau mau lebih serius, ya kita bisa ngomong baik-baik. Kita sudah tahu dalamnya, sudah tahu maksudnya dalamnya kekurangannya, sudah tahu kebiasaannya. Sing mau misalnya kebiasaan ngupilnya nganggo jari telunjuk ya kan? Nggak tahu deh. Nggak apa-apa. Jadi udah gitu tahu kan. ya, nggak kaget ya. Nggak kaget gitu, tapi tetap mencintai. Soalnya kan mencintai itu kan menurut Bon Cokra ini cinta yang sejati itu unconditional love. Betul. Unconditional love itu cinta tanpa embel-embel syarat tertentu, tanpa kondisi yang tertentu. Jadi dia tidak peduli. Misalnya contoh nih pacarnya Mas Olis kan mencintai Mas Olis bukan karena Mas Olis punya apa-apa, tapi ya apa adanya Mas Olis gitu. Mas Olis itu dicintai ya tanpa syarat ya. Orang pokoknya para konco Mas Olis tuh sedikit bukan gendut apa? Oh, ini semok. Semok. Cabi-cabi. Nah, lucu pokoknya. Letak. Pacarnya Mas Olis suka sama Mas Olis. Jadi kalau ya. dipeluk enak ya. Oh iya. Kalau dipeluk berasa peluk guling. Ini kayak ini. Mas Olis nih. Triponnya kena. Nah, jadi itu tadi para konco ada 4 cara move on yang paling simple dan simple dan gampang dilakukan. Setelah dengar tips ini jangan cuma didengar tapi tetap dilakuin. Biasanya itu batuk ini harus minum dulu. Okay. Minum. Jadi yang pengen endorse kita, pengen minuman enak ini minuman enak sebenarnya. Tapi karena nggak di endorse, ingin ngeracik sendiri, kopi ngeracik sendiri, kopi bening. Bingung kan kopi bening? Kopi bening apa kopi bening? Ngeracikannya Mas Bon Cokra itu naik nih. Jadi yang mau endorse silakan bisa tinggal kontak aja, hubungi saya pribadi di ada itunya di channelnya, pokoknya ngono ae. Jadi jangan ragu untuk memulai. Aduh susah nih mau ngeblok, biasanya tuh ragu-ragu nih. Aku juga merasakan dulu waktu saat proses untuk move on. Mau ngeblok kayaknya sayang banget, mau hapus-hapus foto itu sayang banget. Tapi kalau nggak dilakuin, ya itu nggak akan selesai-selesai, terus akan berlarut-larut seperti itu. Foto-foto hapus-hapus. Foto hapus, delete Ya. semuanya, tentang mantan itu semuanya. Foto dia sendiri, foto lagi sama kita juga delete. Delete. Karena kalau nggak kita nangis meratapi dengar lagu galau, nangis lagi. Balik lagi ke proses pertama, kayak gitu. Oke, jadi ini kita rekapitulasi, kita ulang supaya para konco makin mantep nyantol di otaknya, nyantol di kepalanya, nyantol neng hati. Jadi pertama itu boleh menangis. Boleh, menangis itu wajib. Sini, menangis itu wajib. Menangis wajib. Yang kedua, blok sosmed mantan. Yang ketiga, me time dengan hal yang positif. Oke, yang keempat, buka hati untuk orang baru, teman-teman baru. Jangan menutup diri. Iya. Nah, para konco, terima kasih udah ngeliat channel kita. Mudah-mudahan celotehan kita yang ngalor ngidul kurang bermutu tapi bisa jadi manfaat. Ambil manfaatnya, buang yang jelek-jeleknya. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan yang ingin nanya sesuatu tinggal komen di kolom bawah komen. ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar semuanya bisa tahu, manfaatnya bisa dirasakan juga buat teman-teman kalian. Betul, leres. Nah, kalau gitu kita pamit sama ini. Sampai jumpa para Sampai jumpa. Dadah.